Salam guyup rukun APPSI Jaya bersama BIB Lembang. Nah ini pemirsa Satwa GK, limosin yang siap untuk Pak, ini namanya siapa Pak? untuk Edward. Usia berapa tahun? Berapa tahun usia? Tahun 2009 akhirnya. 2009 berarti. 2009. Wah, hampir 10 tahun ya. Iya, 10 tahun, hampir 10 tahun. 10 tahun. Ini kalau berapa ini, Mas? 800-an ya, Bu? Iya. emang nggak boleh gemuk-gemuk ya Bu ya? Iya. Terlalu besar juga susah dia buat naik nanti. Ini mau demo ini ya, mau demo. Iya. Kalau dilihat Pas bertanduk. kebetulan ada di sini. Biasanya kemarin pas ada kunjungan kayak Pak Wamen, nah demo di sini gitu. Ini pas kebetulan aja nih. Biasanya kan di dalam terus di sana. Mantap sekali. Limosin ada 2 ekor sedang proses demo. Aduh, kabina buatan ini. Tapi ini ditampung nggak ya? Ada tempatnya nanti ada kabina buatan biasanya. Ada juga Pak ini. Aku nih. Oh iya, pakai beras berwarna nggak bisa dijaga. Gue mau berak ditarik. Pulang. BIB Lembang. Dengan Sekjen APPSI sekitar jenderalnya Pak Dwi, Bendahara APPSI Mas Hoki, Ketua Komil datang, Pak Nur. Dia nggak belum begitu nafsu ya? Belum nafsu ini, belum nafsu teman-teman. Jadi Apa karena ada bosnya Boeing ya? Orang nih, soalnya apa Pak? Jantan sama jantan. Oh gitu. Lah itu kemarin si Boeing sama itu Sama si SGM jangan ngungkit-ngungkit Pak Sekjen. kongsi belum mau nih teman. belum kelihatan ini. Gimana Pak Dwi? Nafsunya. Kalau seperti ini kenapa nafsunya belum? Padahal usianya udah cukup tua ya sapi ini ya. Betul, Sekitar betul. hampir 10 tahun lahir 2009, sekarang udah 2021. Ya sebenarnya memang belum waktunya atau gimana nih Mas? Mungkin karena laki-laki tahu jadi dan nafsu ya. Jeruk makan jeruk ya. Ini. Masih belum. Belum. Tapi kayak persiapan nih. Birahinya belum meningkat ini. Ya, Persiapan Mas Oki ini. Soalnya informasi yang dapat di sini tidak ada satupun betina karena memang sini semuanya pejantan semua. Jadi nggak begitu nafsu ya? Wah, gimana? Jadi emang program dari sini sapinya adalah sapi jenis pejantan semua, nggak ada betinanya. Yuk, Mike. Tapi nggak ini ya. Mulai. Tahu mungkin tidak ada lupanya, tahu tidak ada lupa Mas Dwi. Dari sini paling juga 4 kiloan. Pak, untuk pengambilan kayak gini berapa minggu sekali sih? seminggu 2 kali Pak. Seminggu 2 kali ya Pak? Ya, seminggu 2 kali, hari Senin sama Kamis. Senin, Kamis. Kemudian Selasa sama Jumat. Ada juga yang kalau untuk yang libido rendah, ya agak sulit ditampungnya itu 1 minggu sekali. Oh gitu Pak. Kalau yang ini contohnya termasuk libido yang rendah atau yang Ini yang tinggi Pak. tinggi toh? Tinggi, cuma kan karena
ada beberapa individu juga yang emang kadang ya fluktuatif lah gitu ya. Iya. Di minggu ini mungkin dia agak kurang kurang bergairah sehingga agak lama. Biasanya cepat Pak, nggak sampai 5 menit langsung udah ke penampung. Ini langsung diambil nanti ya Pak? Atau maksudnya spermanya atau gimana? Ya, ini kita sedang ngambil sperma segarnya Pak. Nanti setelah ditampung sperma segar kita antar ke lab untuk proses selanjutnya di proses pengenceran, kemudian pengujian dan terakhirnya di filling sealing gitu. Iya. Dan alasannya kenapa Pak? Kok sapinya jantan semua di sini, tidak ada betinanya? Mungkin untuk memancing atau apa enggak? Yang pertama kan dari sisi efisiensi ya, karena di sini yang diproduksi hanya sperma ya, sedangkan kalau betina itu untuk produksi bibit ya. Kemudian dari sisi biologisnya betina itu mengeluarkan feromon atau hormon pada saat dia birahi mengeluarkan feromon. Itu radius berapa meter, berapa kilo itu bisa kecium oleh sapi. Jadi bikin nanti gaduh semua gitu ya Pak? Sementara kalau jantannya ada kurang lebih 180, betinanya 2 atau 3 ekor sebagai pemancing, nanti bisa ribut Pak. Bisa ribut ya? Ya. Jadi itu alasannya seperti itu, tidak ada satu pun jenis betina di sini ya? Tidak ada. Tidak ada, oke. Wah ini biasanya kalau lancar ini sampai 5 menit ini belum. Udah masuk 6 menit lebih ya? Udah 6 menit ya? Iya 6 menit, habis 6 menit. Langsung ditampung ya Pak? Iya. Itu Petugas yang nampung? Ada petugas sebelah sana Pak. Oh ini. iya. bawa pakai jabatan Pak. Ini petugasnya Pak. Petugas yang Biasanya bawa pakai tidak jabatan. langsung begitu naik, tidak langsung ditampung, tapi supaya lebih maksimal tuh itunya kontraksinya. Tapi kok digerakin gitu langsung apa itu dipising dulu, ada cairan khusus yang mendekati hampir sama dengan cairan yang betina itu enggak? Atau ada misalnya Itu yang dipegang petugas itu hampir sama, namanya vagina buatan Pak. Jadi ya kondisi suhunya, licinnya, tingkat seretnya itu udah sampai seperti vagina buatan betina. baunya juga ya atau enggak? Kalau bau hormonnya? Bau enggak, kita ya? baru licinnya saja Pak, karena pakai paslin licin. Tapi itu kan di dalamnya ada air hangat, sehingga suhunya sama dengan vagina buatan, vagina asli. Mendekati ya. Disesuaikan. Ya. Suhu semuanya disesuaikan. Ya, suhu, kemudian itu ada pentil Pak, bisa ditiup. Jadi kalau ada sapi yang emang dia senangnya agak seret, ada yang agak longgar. Naik, mulai nih. Ini Mulai dikasih dulu Pak, dibelokkan dulu. Nah, biar dia bercumbu dulu Pak, kissing. Nanti begitu udah yang ketiga, itu semakin keras. Sampai 3 kali ya? Ya. Ya tidak jadi patokan, kadang juga dua kali dapat ya? Kalau emang dia udah keras, bisa langsung ditampung. Saat tangan kiri kan bisa dipegang atau itu bisa merasakan. Oh iya, ini udah keras betul, ini masih lembek. Oh iya. Wah, tenas ini Pak. Kemang tahu. PT Padamang Atas, BPT HPT BET Cipelang. Iya. Ada juga yang dari BPT UHPT Sembawa. Di tiap-tiap ternak ada ininya Pak, di tiap kandang ada identitasnya. Ya. Kalau ini dari mana? Kalau Kurang lebihnya ini. tidak salah ini dari Australia kali ini. Australia. Ya. Australia. Karena ini sejak tahun 2019 kita diminta oleh Bapak Direktur dan Bapak Dirjen untuk bisa swasembada bull, swasembada pejantan Pak, jadi tidak lagi impor. Karena emang devisa kita sangat terkuras kalau terusan impor. Sementara kita punya balai pembibitan ternak unggul ya di Padamang Atas, di Sembawa, kemudian di Cipelang. Cuman ya ini mohon maaf ya Pak, kadang-kadang saya tuh agak belum memahami tentang program yang dilakukan pemerintah saat ini gitu Pak. Maksudnya contohnya seperti setro-setro ini kan memang yang di ini ya
itu dipegang Pak. Oh, dipegang. Nyari di- kekerasan dia ya? Ya, dicek udah keras betul gitu. Ya, gimana lanjut Pak? Jadi stres-stres ini yang dikembangbiakan gitu Pak, yang Ya. disebarkan ke masyarakat ataupun ke mana? Dinas. Ke dinas ataupun Ya. ke BPT lainnya gitu Pak. Kenapa pemerintah tidak mau membantu petani yang kesulitan untuk mendapatkan bibit-bibit super gitu loh ibaratkan, yang untuk motivasi atau penyemangat dia dalam beternak gitu Pak. Contohnya saya sendiri tuh Pak, mungkin kita punya 10 ekor, kalau dapat 2 ekor yang super aja itu jadi motivasi semangat saya untuk menggemukkan yang 8 ekor gitu. Kadang-kadang di situ Pak. Bapak tinggal di mana Pak? Saya kebenaran di Jawa Tengah Banyumas Pak. Oh, Banyumas. Cuman domisili saya juga kerja di Ya. Bekasi Pak. Jadi memang untuk distribusi Pemirsa, ini sebagian keluh kesah sperma atau dari sperma ini peternak kita, di wilayah Banyumas. disesuaikan dengan permintaan daripada dinas-dinas tersebut. Ada beberapa dinas yang emang wilayah atau kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit Pak. Seperti kalau di Kebumen kan wilayah sumber bibit sapi PO Kebumen ya. Kemudian di daerah apa yang sapi pesisir itu Sumatera Selatan. Jadi emang itu kita memenuhi sesuai dengan permintaan daripada dinas kabupaten, kota atau provinsi yang punya wilayah untuk pengembangan dan pembinaannya. Adapun peternak itu bisa menghubungi dinas masing-masing Pak. Oh, gitu. Ya, misalkan Bapak di Banyumas mau mengembangkan ternak apa, ya Bapak ke dinas aja, minta nomor kontak inseminatornya. Biasanya di tiap kecamatan sudah ada inseminator. Itu inseminator juga nggak bisa Sembarangan lah. larangan. Jadi kalau misalkan wilayahnya sudah ditetapkan sebagai sumber pengembangan sapi PO atau sapi lokal, seperti di sini sapi Pasundan ya kalau di Bandung, maka dia tidak boleh untuk menyuntikkan sapi jenis lain gitu Pak. Emang itu ada aturan dari dinas kabupatennya. Tapi kalau untuk penggemukan, Pak, setahu saya kalau untuk penggemukan misalkan Bapak mau pengembangan untuk feedlotter ya, penggemukan untuk sapi potong, itu bisa minta disuntik dengan sapi apa namanya simental atau limosin yang besar. Bisa itu Pak. Itu cuman kan kita sulit untuk mendapatkan itu Pak. Maksudnya kita beli dari pedetan atau dari apa itu belum bisa dikeluarkan kan Pak itu. Ya, kesulitan emang salah satu kendala ketika Bapak punya sapi lokal ya, sapi Bali atau sapi PO atau sapi Ya mungkin harus mental lah. ya. Kalau masih darah itu Pak, emang di itu udah dapat. Dapat nih. Ini gitu ya. Kalau dapat kayak gitu kira-kira berapa cc Pak? bisa sampai 7 sampai 10 Pak. 7-10 cc. Ya. Bisa jadi berapa tabung? Itu dari satu ejakulat itu bisa berapa trop Bu? Jadi 200 sampai 300 200. 200 sampai 300 trop ya. tergantung kualitas semennya. Oh iya. Nanti kan dievaluasi dulu Pak berapa konsentrasinya. Konsentrasi itu banyaknya sel sperma di dalam per sampel itu. Terus sapi-sapi yang itu ada perlakuan khusus nggak nanti Pak setelah kegiatan ini? Oh biasanya ada yang ke ini Pak ke land bull namanya Pak ya. Oh gitu. Ke land bull itu dia olahraga lah. Nah, tapi tidak semua Pak karena kita bergantian. Ini karena keterbatasan land bull juga. Olahraga Bu. Jadi sehari itu 10 ekor yang masuk land bull gantian. Besok 10 ekor, besok lagi 10 ekor. Dan itu jaraknya juga diberi jarak, tidak boleh terlalu dekat karena kalau terlalu dekat dia bisa berantem terus. Oh gitu ya. Jadi dari satu tiang land bull itu dilengkap dua tiang land bull. Siap. Pemirsa kita lihat nih Bila lokasinya nih. Kita sana. Bergilir. Ini pemirsa lokasi Umbar liar. apa Mas Aki namanya? Umbar. Pengumbaran. Di land bull ya. Land bull. Land bull. Daratan sapi. Land bull. Land bull. Banyumas ini wilayah pengembangan sapi potongan di belakang.
Jalur Tata. Oke pemirsa, demikian proses dari kegiatan pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk pemirsa. Masih mohon dukungan like dan subscribe channel Satwa GK.